Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan NIM 22515060111109. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai proposal skripsi peran kode visualization tools dalam mendukung pemahaman algoritma bagi siswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, proposal skripsi ini saya rancang dengan metode kualitatif kualitatif yang telah dibagi per anggota kelompok, dan saya mendapatkan itu. Tugas ini untuk memenuhi eh, penugasan metode penelitian dan penulisan ilmiah kelas A. Baik, langsung saja kepada daftar isi yang ada di dalam eh, PowerPoint ini. Yang pertama ada bab pendahuluan, yang kedua ada bab landasan kepustakaan, dan juga yang bab ketiga ada metodologi. Nah, langsung saja ke latar belakang eh, yang saya bahas mengenai kode visualization tools dalam mendukung pemahaman algoritma bagi siswa. Nah, kode visualization tools atau CVT telah menjadi elemen penting yang membantu pengembangan uh, pem- pengem- pengembang memahami struktur dan alur logika kode secara lebih jelas. CVT memungkinkan pengembang untuk memvisualisasikan hubungan antara elemen kode, mempercepat proses debugging, dan juga meningkatkan kolaborasi antar anggota tim. Nah, penggunaan teknologi ini juga memiliki implikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam konteks pembelajaran pemrograman. Teknologi yang adaptif dan modern telah mengubah kode pembelajaran tradisional yang lebih fleksibel dan juga kolaboratif. Nah, dalam konteks pembelajaran pemrograman, CVT dapat memberikan dampak yang signifikan terutama bagi siswa yang baru mulai belajar pemrograman. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar pemrograman seperti alur logika dan juga struktur kode. Penggunaan alat visualisasi seperti diagram alur dan visualisasi eksekusi kode dapat mempermudah siswa untuk memahami konsep algoritma dengan baik, sehingga mempercepat proses pembelajaran dan juga meningkatkan keterampilan pemrograman mereka. Selain itu, alat seperti Flowgorithm memberikan kemampuan untuk langsung mengeksekusi flowchart yang dirancang, sehingga siswa dapat segera melihat hasil dari logika yang mereka telah buat, dan juga mempercepat pembelajaran algoritma secara interaktif. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana pengaruh penggunaan CVT terhadap pemahaman siswa dalam konteks pembelajaran algoritma. Kemudian lanjut ke rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana peran kode visualization tools dalam membantu pemahaman siswa terhadap struktur dan juga alur algoritma. Yang kedua, seberapa efektif penggunaan kode visualization tools dalam meningkatkan pemahaman siswa pemula terhadap konsep algoritma. Yang ketiga, apa saja faktor yang memengaruhi pemahaman siswa terhadap algoritma saat menggunakan kode visualization tools. Dan yang terakhir, bagaimana kode visualization tools ini berkontribusi dalam mengurangi kesalahan pemahaman siswa terhadap kode program. Dengan tujuan yang pertama, menilai pengaruh penggunaan kode visualization tools dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai struktur dan alur algoritma. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat dan kendala. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas kode visualization tools. Dan juga yang terakhir, merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan. Kemudian manfaat yang pertama bagi siswa yaitu membantu siswa dalam memahami algoritma pemrograman dengan lebih baik melalui visualisasi kode. Yang kedua, bagi pendidik memberikan wawasan tentang efektivitas penggunaan kode visualization tools dalam pengajaran pemrograman. Yang ketiga, bagi pengembang perangkat lunak yaitu menyediakan informasi yang mengenai kebutuhan siswa akan alat bantu visualisasi. Yang keempat, bagi penelitian selanjutnya adalah untuk menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut terkait penggunaan alat bantu visualisasi dalam berbagai konteks pembelajaran. Tidak hanya dalam pemrograman dasar, tetapi juga untuk konsep pemrograman yang lebih kompleks. Terus kemudian batasan masalah. Yang menjadi batasan masalah di penelitian ini yaitu terbatas pada penggunaan kode visualization tools dalam pembelajaran pemrograman dasar. Terus fokus penelitian hanya pada level dasar, tidak termasuk dalam cakupan yang lebih besar atau tingkat lanjut. Subjek penelitian adalah siswa dengan latar belakang pengetahuan yang seragam bagi pemula dan dalam pemrograman. Hingga hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk semua siswa dengan tingkat keahlian atau pengalaman yang lebih tinggi, dan dibatasi pada jenis fasilitas pemahaman struktur pada algoritma seperti diagram flowchart dan juga visualisasi eksekusi kode yang membantu memperjelas urutan langkah-langkah dalam algoritma. Dan juga penelitian ini dilakukan dalam waktu jangka terbatas atau jangka pendek. Jadi
hasil jangka pendek tidak dapat diartikan sebagai jangka panjang penggunaan kode visualization tools. Terus kemudian sistematika pembahasan, yaitu bab pertama yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian bab kedua adalah landasan kepustakaan, memaparkan teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Dan juga bab ketiga yaitu metodologi penelitian, menjelaskan pendekatan penelitian, desain metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga prosedur pelaksanaan yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah. Nah, di bab keempat dan kelima ini belum, karena saya fokuskan pada bab satu 2 3. Nah, yang kedua adalah landasan kepustakaan. Ini dibangun atau dirancang dari berbagai sumber jurnal. Nah, di sini saya kumpulkan sekitar 20 jurnal sesuai dengan ketentuan checklist seperti itu, dan juga citasi ataupun daftar referensi yang sudah sesuai. Sudah saya pastikan. Kemudian salah satunya adalah 10 jurnal nasional, juga 10 jurnal internasional yang sudah saya cek melalui Mendeley. Seperti itu. Langsung saja, yang pertama CVT atau Code Visualization Tools, yaitu alat yang mempermudah pemahaman algoritma dengan memvisualisasikan struktur dan juga alur kode secara lebih intuitif melalui fitur seperti heat maps, diagram alur, juga animasi langkah demi langkah. Hal ini penting karena untuk siswa, terutama pemula, dalam kesulitan memahami konsep abstrak seperti struktur dan juga logika algoritma. CVT juga mendukung pembelajaran mandiri dengan fleksibilitas akses dan juga penggunaan baik secara online maupun offline, dan juga memfasilitasi pembelajaran di dalam maupun luar kelas. Nah, peran-peran CVT yang pertama yaitu menghubungkan teori dan juga praktik. Terus kemudian meningkatkan keterlibatan, terus mendukung pembelajaran mandiri, meningkatkan keterampilan problem solving, dan juga menciptakan lingkungan kolaboratif. Nah, saya juga tegaskan kembali di dalam PowerPoint ini, saya hanya mengambil poin-poin penting atau ide utama atau ide pokok tiap paragraf. Untuk lebih lanjut nantinya ada di dalam slide, eh, mohon maaf, ada di dalam file Word-nya. Terus efektivitas CVT yaitu mempermudah pembelajaran algoritma, kemudian kedua meningkatkan pemahaman siswa, yang ketiga membantu debugging, terus kemudian memperjelas proses algoritma, mendukung kolaborasi, dan juga membantu pengajar. Terus kemudian faktor yang ada di CVT ini, desain alat yang mudah digunakan, kemudian fleksibilitas, kemudian latar belakang siswa, kemudian ada pengelolaan revisi algoritma, ya, kemudian ada akses ke pustaka kode, dan juga pengaturan kecepatan pembelajaran, dan kontribusi dari CVT untuk menunjang pemahaman siswa, yaitu mempermudah pemahaman algoritma, terus mempercepat pembelajaran, fleksibilitas pembelajaran, mendukung pembelajaran kolaboratif, dan juga mengembangkan keterampilan berpikir komputasi pada algoritma. Seperti itu. Terus kemudian masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian dan juga lokasi subjek penelitian. Nah, desain ini saya gunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali fenomena penggunaan alat visualisasi algoritma dalam pembelajaran pemrograman secara mendalam, khususnya untuk memahami bagaimana efektivitas dan tantangan penggunaan dalam metode membantu siswa memahami konsep algoritma. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola hubungan antar tema serta dinamika yang terjadi berdasarkan pengalaman dan persepsi informan. Nah, penilaian ini berbasis grounded teori yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang berasal langsung dari data empiris, dan temuan utama diharapkan adalah rumusan teori yang menghubungkan konsep-konsep yang ditemukan selama proses analisis data berlangsung. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana fenomena, tapi juga menekankan pada deteksi hubungan antara tema yang ditemukan. Nah, proses ini mencakup pengumpulan data tentang pengalaman siswa, penggunaan alat seperti algoritma dan online Python tutor, dan juga dirancang dengan pendekatan induktif berbasis data dan kerangka teori grounded teori, dan juga menggunakan Trinwall, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi dan subjek penelitian dilakukan di sebuah SMK di Malang, jurusan TKJ, karena relevansinya dengan pembelajaran algoritma pemrograman, yaitu pengajar yang berpengalaman dan siswa yang pernah menggunakan hal tersebut dalam pembelajaran, dan pemula tentunya. Terus terus kemudian ada teknik pengumpulan dan analisis. Itu yang pertama ada wawancara mendalam kepada pengajar, fokus pada pengalaman penggunaan alat visualisasi seperti algoritma atau
Python tutor dalam belajar pemrograman dan siswa itu bertujuan menggali pengalaman siswa menggunakan alat visualisasi. Terus observasi yaitu di laboratorium komputer TKJ dan juga dokumentasi yang dikumpulkan meliputi bahan ajar, tugas, dan juga apa saja yang mendukung data. Nah, analisis dilakukan dengan open coding, shell coding, dan juga selective coding, penyusunan model paradigma, dan juga validasi temuan. Terus validasi reliabilitas data, dan juga etika. Yang pertama tentunya triangulasi data. Data dikumpulkan dari tiga sumber, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terus diskusi dengan rekan sejawat, protokol pengumpulan data konsisten, audit trial, yaitu pengumpulan analisis secara rinci, bukan verifikasi temuan oleh peneliti lain melalui catatan lapangan, transkrip wawancara, dan observasi agar lebih benar nanti hasilnya, dan juga refleksi peneliti. Ini merefleksikan proses. Terus etikanya yaitu data ini diambil dengan persetujuan informan, terus kepercayaan akan kerahasiaan dan anonimitas. Misal siswa tidak mau di eh, disampaikan identitasnya, tapi SMK-nya pasti ya. Terus kemudian transparansi dan keterlibatan informan, kenyamanan informan, juga kode etik penelitian kualitatif. Nah, daftar referensi ini kurang lebih sama seperti yang ada di eh, landasan kepustakaan tadi, yaitu sekitar 20 jurnal nasional, eh 20 jurnal terdiri dari 10 nasional dan juga 10 internasional. Dan juga saya pastikan sitasi dan juga daftar referensi ini dibuat dengan style Harvard yang ada di ketentuan. Nah, mungkin sekian saja apa yang bisa saya sampaikan di dalam presentasi pada pagi hari ini mengenai proposal skripsi saya, dan juga proposal skripsi saya sudah saya coba cek dengan Turnitin dengan hasilnya di bawah 20% atau sekitar 15 dan 60 eh, 15 dan 16%. Mungkin saya nanti lampirkan hasil Turnitinnya. Nah, di sini ada kontak saya juga. Mungkin Dem- demikian saja apa yang hasil yang dapat saya paparkan mengenai proposal skripsi pada hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.